Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Tabik pun. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan. Kali ini dalam program Cegah COVID-19. Tribuners, kita akan berbincang-bincang bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19, tetapi ini kita kaitkan dengan adanya momen Pilkada 2020 di Provinsi Lampung yang dilangsungkan di 8 kabupaten kota. Salah satunya adalah di Kota Bandar Lampung. Tribuners, ini program juga bekerjasama dengan Satgas COVID RI. Kita ingin mengkampanyekan 3M, yaitu terus memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Tribuners, kita sudah kedatangan 3 narasumber dalam program Cegah COVID-19 ini, yaitu 2 dari penyelenggara dan pengawas Pilkada 2020 di Bandar Lampung dan 1 lagi dari Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Bandar Lampung. Baik, kita sapa satu persatu narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama yaitu Ahmad Nuriski Erwandi yang akan saya panggil dengan Bang Kiki, sapaan akrabnya. Beliau adalah juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung. Halo Bang Nuriski, Bang Kiki. Ya, suaranya belum terdengar Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kiki, sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga lancar-lancar di tengah pandemi Bang ya, bertugas. Amin. Ya. Baik, Tribuners, narasumber kita yang kedua yaitu dari penyelenggara KPU. Ada Hamami yang akan saya panggil dengan Bang Hamami. Beliau adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Bandar Lampung dari Divisi Sumber Daya Manusia. Halo Bang Hamami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Di kantor Bang? Di kantor. Oke. Semoga sehat-sehat dan lancar beraktivitas Bang ya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya ada narasumber yang cantik sudah hadir di tengah kita juga, bidadari di antara kita bertiga ya, Bang Hamami dan Bang Rizky. Asik. Ya, yaitu Mbak Yusni Ilham yang akan saya panggil dengan Mbak Yusni. Beliau adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bandar Lampung dari Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Halo Mbak Yusni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di kantor Mbak ya? Ya, siap. Oke, semoga sehat-sehat Mbak mengawasi Pilkada 2020 di tengah pandemi ini. Amin. Baik, amin. Baik para narasumber, Tribuners semua, kita akan mulai bincang-bincang kita. Bagaimana sih kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita tentu tidak ingin Pilkada ini menjadi klaster baru dalam pandemi COVID-19 ini, karena memang sudah ada faktanya juga sudah ada calon, kemudian angka COVID juga belum menunjukkan tren yang menurun, selalu bertambah setiap hari, dan kita tidak ingin di pilkada ini khususnya di kampanye sudah ada bentuk-bentuk kampanyenya, yaitu tidak ingin terjadi kerumunan massa. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana sih kampanyenya yang aman di Pilkada 2020 ini. Mungkin kita akan mulai dulu dari KPU Bandar Lampung, dari Bang Hamami. Tadi sudah ada slide-nya, materinya Bang ya. Silakan Bang Hamami, ya. Mungkin silakan dipresentasikan kira-kira seperti apa sih Bang aturan kampanye di Pilkada 2020 ini. Silakan Bang Hamami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hostnya Bung Yoso, ya, Bang Hamami. Ada Mbak Yusni, ada Bang Rizky. Pertama mungkin langsung saja kita diawali, mungkin sepakat di Pilkada 270 Pilkada seluruh Indonesia khususnya di Bandar Lampung ini kita pertama keselamatan dan kesehatan baik itu penyelenggara, peserta atau semua yang terlibat dalam proses pilkada ini, kita minta keselamatan dan kesehatannya itu yang paling utama. Betul. Yang paling utama, lagi-lagi mungkin di era pandemi ini pilkada dalam sejarah baru pertama kali di
diadakan di Indonesia, bahkan mungkin ada di dunia. Mungkin langsung aja materi slide-nya, Pak Yoso. Ya, oke. Perubahan paradigma dalam metode kampanye masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal, seperti misalnya kerumunan di kampanye, karena kita ngebahas kalau itu di kampanye tidak KPU kota atau KPU RI tidak menginginkan di proses kampanye ini menjadi sebuah klaster. Pertama, klaster baik itu klaster pilkada, khususnya pilkada Kota Bandar Lampung, dan metodenya yang diharapkan di pilkada ini perbanyak metode daring lah. Metode daring itu yang paling diutamakan. Selanjutnya materi selanjutnya. Nah, mungkin dasar hukum terkait pilkada terutama kampanye di pemilihan 2020 ini, selain di Undang-Undang Pilkada 10/2016 itu ada di PKPU 4/2017 itu mengatur mengenai kampanye. Lalu di perubahan kedua ada di PKPU 11 tahun 2020 yang baru beberapa hari yang lalu muncul. Setelah itu pilkada lanjutan di pandemi ini diperbarui, selain PKPU 6 ada PKPU 12 mengenai, dan di PKPU 13 yang terbaru itu munculnya hampir sama, 11, 12, 13 di hari yang sama. Mungkin lanjut, dasar hukumnya bisa kita simak lah, kita baca. Nah, terus jadwal tahapan pemilihan ini seperti kita ketahui, ini di masa era kampanye ini tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember. Artinya setelah pengundian nomor urut di tanggal 24 kemarin, lalu ada jeda 3 hari untuk kampanye. Kampanye ini tanggal 26 sampai masa tenang di tanggal 5 Desember tahun 2020. Nanti kita mungkin sudah kita ketahui semua, 9 Desember tersebut masa pencoblosan. Lanjut, nah metode kampanye sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020, terutama di pasal 57, nanti bisa dicek sama-sama. Artinya ada pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu sudah diatur di PKPU tersebut. Artinya di PKPU 13 itu pasal 57 mengatur pertemuan terbatas itu harusnya seperti apa. Nah, pertemuan tatap muka dan dialog, serta debat publik atau debat terbuka untuk para pasangan calon. Sebanyak itu maksimal 3 kali debat ini. Nah, setelah itu yang keempat, penyebaran bahan kampanye kepada umum, itu metodenya. Lalu pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye, serta kegiatan lain tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini mungkin nanti saya jelaskan nanti. Kegiatan lain ini yang tidak ada. Lanjut. Nah, ketentuan baru ini di era pandemi ini, kegiatan kampanye untuk meyakinkan pemilih menawarkan visi misi di pasal 1 ayat 15 PKPU 11 sudah mengaturnya. Terus lalu media sosialnya, platform berbasis internet, ini yang bisa dilakukan. Lanjut. Nah, media dalam jaringan. Nah, ini yang diutamakan, baik itu media online atau media jaringan. Mungkin media jaringan ini yang kita sebut media daring lah, media daring. Media daring ini segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan konten aktual secara multimedia atau fasilitas pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Misal kayak di Zoom ini ya, salah satu contohnya ya. Sepakat ya, di Zoom ini salah satu media yang efektif dalam media jaringan atau media daring. Lanjut, ada iklannya, ada iklan media sosial, ada iklan kampanye di media daring. Lanjut. Ini pilkada kali ini hanya mengutamakan media dalam jaringan dan iklan media sosial dan iklan kampanye di media daring. Nah, lalu lanjut, salah satu metode kampanye juga pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog. Nah, kampanye kalau dalam kondisi normal sesuai dengan PKPU 4 dan PKPU 11 itu dilaksanakan di ruangan dan gedung tertutup
jumlah peserta kalau pilkada hanya 1.000 orang, di pilkada 1.000 orang. Nah, kalau itu di pandemi, di PKPU 13 itu dilaksanakan di ruangan tertutup atau gedung. Ya, itu yang pertama, di ruangan tertutup atau gedung. Nanti kalau misalnya di luar gedung, persepsinya nanti silakan teman-teman Bawaslu lah yang memberikan komentar. Nah, yang kedua, diutamakan lagi melalui media sosial dan media daring. Ini yang saya bahas tadi sebelum masuk sini, media sosial dan media daring ini yang diutamakan di pilkada tahun 2020 ini. Nah, kalau pertemuan terbatas atau tatap muka, ini kita teman-teman sudah ketahui, tidak bisa kalau di PKPU 11 dan PKPU 4 itu untuk ada 1.000 setiap pertemuan. Tapi di pilkada kali ini tidak lebih dari 50 pesertanya. Kita garis bawahi bahwa pertemuan terbatas atau tatap muka dibatasi 50 orang pesertanya. Ini apa namanya aturan yang mengatur di PKPU. Jadi kalau melebihi dari 50 artinya tidak ada di PKPU, atau misalnya kampanye tatap muka diatur hanya 5 atau 10, itu tidak ada di PKPU. Mungkin Pak Rizky nanti menjelaskan lah. Kita lebih dahulu sepakat dulu di pilkada ini menggunakan protokol-protokol kesehatan dan keselamatan baik itu penyelenggara, peserta atau pihak terkait itu di era pandemi pilkada ini. Lanjut. Nah, debat ini KPU Kota ini salah satu metode kampanye juga. Debat insya Allah nanti KPU Kota Bandar Lampung ini akan melaksanakan maksimal 3 kali debat. Artinya debat ini pertama memang calon wali kota, debat yang kedua wakil, lalu debat yang ketiga kami ambil semua 3 kali debat itu, debat calon dan wakil berdebat debat yang ketiga. Kami pakai maksimal 3 kali debat ini kami pakai oleh KPU Kota Bandar Lampung. Tentunya di debat publik ini, debat antar pasangan calon ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan baik itu peserta yang ada di dalam ruangan debat dan sebagainya itu dibatasi jumlahnya. Lanjut. Nah, lanjut, materinya tidak usah. Nah, ini penyebaran bahan kampanye. Penyebaran bahan kampanye seperti yang kita ketahui di PKPU 4 tahun 2017 itu mengatur ada 9 poin, tetapi ada yang poin ketiga hanya alat makan. Di PKPU 11 diatur alat makan plus garis miring alat minum. Kalau di PKPU 4 itu tidak, hanya mengatur kalau nggak salah baca ya, tapi kayaknya benar, hanya alat makan, nggak ada alat minumnya. Di PKPU 11 diatur alat minum. Lalu di PKPU 13 yang mengatur tentang pandemi COVID di pilkada ini ada penambahan item. Pertama memang di PKPU itu ada bahan pakaian itu bisa baju atau celana, nanti Mbak Yusni menafsirkanlah seperti apa. Penutup kepala, bisa juga topi atau helm Mbak Yusni ya, itu menutup kepala juga ya, kita sepakati topi dan helm menutup kepala juga Mbak Yusni ya. Alat makan, alat minum, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, payung dan stiker. Nah, ada di pasal 60. Nah, setelah PKPU ini keluar, ditambah di PKPU 10 itu ada 4 poin yang ditambahkan. Pertama masker, sarung tangan, hand sanitizer, atau pelindung wajah. Di luar dari situ tidak ada di PKPU. Nanti yang menafsirkan lagi-lagi saya usulkan Mbak Yusni lah yang akan memberikan komentar. Jadi ada 13 item. Ya Bung Yoso, ada 13 item gitu yang harus bahan kampanye yang bisa dibagikan. Lanjut. Nah, ini terus penyebaran bahan kampanye kepada umum. Bahan kampanye dapat disebarkan pada setiap metode kampanye partai politik. Artinya pertemuan terbatas yang jumlahnya 50 orang, pertemuan tatap muka yang jumlahnya 50 orang, itu bisa melakukan atau menyebarkan bahan kampanye. Ada 13 item itu.
Ada 13 item plus ya 9 yang PKPU 10 tambah PKPU 11 itu ada 4 hal, baik itu masker ataupun hand sanitizer. Tentunya penyebaran bahan kampanye tersebut memakai protokol-protokol kesehatan. Misal mau memberikan pakaian, dipastikan yang memberikan itu ya memakai masker, terus lalu yang mau dibagikan itu steril, sehingga jangan juga penyebaran bahan kampanye itu menjadi sebuah klaster pembagian penyakit COVID-19. Itu loh. Artinya memang harus benar-benar steril. Lalu ini salah satu metode juga penayangan iklan kampanye. Ketentuan baru penayangan iklan kampanye dapat dilakukan pada media massa. Seperti halnya di teman-teman Tribun nanti atau di media-media yang lain, dan media massa elektronik di TV ya, disepakati ya, di TV ya, sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020. Nah, di PKPU 11 ini juga mengatur lagi-lagi. Nah, kalau dua hal ini baik media cetak elektronik itu difasilitasi KPU ya, teman-teman, difasilitasi KPU. Kalau media sosial dan media daring ini tidak difasilitasi KPU, tapi dibiayai oleh pasangan calon. Jadi bukan dana yang laporan dana itu, tapi ini yang dibiayai calon. Terserah calon yang memberikan biaya. Jadi tentunya di media penayangan iklan ini 14 hari sebelum masa tenang, artinya di tanggal 22 kalau tidak salah itu. Ini baru bisa ditayangkan. Nah ini ketentuan iklan kampanye di media daring itu. Ada satu banner untuk setiap media daring, paling banyak 5 media daring setiap hari masa penayangan iklan kampanye. Tentunya milih-milih media daring juga sudah terverifikasi pada Dewan Pers. Ya, artinya kampanye di media daring ini memang sudah terverifikasi di media pers. Lanjut kegiatan lain. Nah, sudah lanjut. Lanjut kegiatan lain ya, Bang ya. Nah, kegiatan lain. Kalau di PKPU 4 dan PKPU 11 itu kan masih di kondisi normal. Baik rapat umum ataupun perlombaan, jalan sehat, ulang tahun partai dan sebagainya. Di kampanye pada kondisi COVID-19 ini tidak ada, artinya baik itu pertemuan yang di atas 100 peserta atau perlombaan atau intinya mengumpulkan massa itu tidak ada, dihapuskan. Disarankan melalui media sosial dan media daring. Seperti itu. Lanjut. Nah, ketentuan baru itu paling banyak di media sosial itu untuk pemilihan wali kota 20 akun. 20 akun media sosial. Wajib menonaktifkan media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang. Ya, larangan sanksi. Nanti kalau saya ngebaca kebanyakan nanti Mbak Yusni lah kalau soal sanksinya. Pak Yusni sama Mbak Yusni udah ketawa-ketawa ya. Nanti urusan sanksi Mbak Yusni lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, mungkin nanti kita diskusi lah. Lanjut materi lain. Baik, terima kasih Bang Hamami. Ini kita satu persatu, jadi mungkin Bang Hamami kita langsung tektokan ini pertanyaan Bang Hamami. Bang Hamami, tadi disebutkan ada pertemuan terbatas, kemudian ada juga pertemuan tatap muka dan dialog. Sebetulnya ini bedanya seperti apa Bang Hamami? Kemudian berapa peserta? Kalau tadi pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Nah, kalau tatap muka dan dialog ini seperti apa? Itu mungkin Bang Hamami. Kira-kira seperti apa Bang Hamami? Tatap muka itu itu 50 orang. Sama dengan pertemuan terbatas artinya Bang ya? Sama pertemuan terbatas. Maksimal ya itu ya. Nah, dialog juga itu 50 orang dalam ruangan. Dalam ruangan, Artinya sebenarnya sama ini Bang ya, pertemuan terbatas dan tatap muka. Sebenarnya sama. Terus nanti sebelum
Bung Yoso tanya, Ya. gimana kalau metode door to door? Oke. Nah, Masuk kalau mana metode itu? door to door, sebenarnya tidak ada di PKPU. Oke. Nanti Mbak Yusni lah yang menjelaskan metode apa door to door. Apakah masuk ke dialog ataupun kampanye terbuka? Oke. Lanjut. Ya, Bang Amami. Ya. Kira-kira peserta, baik itu kandidat maupun timnya, kemudian masyarakat, ini harus melakukan apa ketika kampanye itu? Maksudnya dalam rangka pencegahan COVID ini apa saja yang dipakai? Kalau dari KPU sendiri, silakan. Kalau dari KPU itu tentunya kampanye itu pertama memakai protokol kesehatan. Oke. Baik itu pakai sarung tangan, Ya. hand sanitizer atau masker. Masker mereka harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang Hamami. Siap. Ini terkait dengan kegiatan lain tadi. Ya. Itu kan tidak boleh konser ya Bang Hamami ya. Ya. Kemudian itu kemarin yang sempat jadi polemik dan perdebatan maupun pertunjukan seni dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu dilaksanakan secara daring seperti apa? Kan ada nih sekarang model-model konser yang pemain bandnya datang ke studio, kemudian dibuatlah konser, mini konser lah kira-kira begitu. Kemudian disiarkan secara daring, kemudian masyarakat bisa nonton atau masyarakat diundang via Zoom seperti itu. Itu boleh seperti itu? Begini, kalau konser itu kan sudah dibatasin tidak boleh. Lalu kalau misalnya konser di bawah 50 orang itu kan bukan konser. Iya. Boleh melakukan misalnya di Kestariatan lalu disiarkan secara daring, tentunya disiarkan secara daring. Masa yang berkumpul itu juga ya tidak boleh lebih dari 5%. Saya tidak boleh lebih dari 50 orang lah. Baik. Kalau lebih dari situ semprit teman-teman Bawaslu tuh. Semprit lagi diperluitin, ditilang oleh teman-teman Bawaslu, siap-siap ditilang. Baik, itu kegiatan lain. Satu lagi Bang Amami, soal debat kandidat. Ini kan ada kalau saya baca itu ada perbedaan sedikit. Ada materi tentang COVID yang akan ditanyakan nanti ke kandidat. Seperti apa itu Bang Amami? Ya. Apa? Materi COVID. debat. Nah, jadi proses materi debat kami lagi ada sedang diskusi. Nanti debat pertama kami akan memanggil atau jadi panelisnya, salah satunya adalah khusus dinas kesehatan atau praktisi kesehatan untuk penanganan COVID ini. Nanti kami akan lakukan seperti itu proses debat nanti. Tapi kira-kira mungkin pertanyaannya adalah seputar ketika terpilih, misalkan bagaimana sih pencegahan COVID di daerah dia. Kira-kira seperti itu Bang Hamami ya? Mungkin kira-kira seperti itulah. Kalau saya utarakan sekarang kan nanti sudah ada bocoran, bahaya juga kayaknya. Udah siap-siap jawaban pesertanya. Baik, Bang Hamami, nanti kita lanjut lagi diskusi. Kita coba ke Mbak Yusni ya. Mbak Yusni atau ke Bang Nuriski dulu ya? Mbak Yusni saja dulu. Mbak Yusni dulu, kira-kira dari yang dipaparkan tadi oleh Bang Hamami, mungkin tadi Bang Hamami juga ada pertanyaan sedikit. Kira-kira seperti apa sih Mbak Yusni pengawasan kampanye khususnya di masa pandemi ini? Khususnya lagi kampanye yang mesti menggunakan protokol kesehatan. Silakan Mbak Yusni, sudah ada materinya juga tadi kalau tidak salah. Suaranya Mbak Yusni? Suaranya? Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yoso. Ya. Selamat siang Mas Hamami, ini rekan saya ini di KPU. Bang Riki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau kemarin kita sempat bahas Bang Riki ini di tim Pokja, karena salah satu tim Pokja ternyata masuk Bang Riki ini. Besok kita mau pertemuan ya Bang. Baik, Bawaslu di sini akan menyampaikan terkait metode pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama pada saat kampanye, karena kampanye yang saat ini sedang berjalan yang dilakukan pada tahun 2020 ini berbeda dengan kampanye-kampanye yang pileg maupun pilkada di tahun-tahun sebelumnya, di periode-periode sebelumnya. Ini istimewa kalau menurut saya, karena ini berbeda
dengan yang lain. Kita melakukan proses pengawasan di tengah kondisi masyarakat yang saat ini diakui atau tidak diakui memang memang banyak yang khawatir dengan kondisi saat ini. Tapi kita juga sebagai penyelenggara, terutama di tingkatan bawah ya, kabupaten kota juga mempunyai kewajiban harus melaksanakan kegiatan pilkada lanjutan, karena ini sudah kesepakatan 3 lembaga di atas dan kita sebagai Bawaslu di bawah hanya sebagai pelaksana. Terkait dengan pilkada, bahwa ada hal yang harus diutamakan, terutama kesehatan masyarakat. Ini menjadi titik poin penting yang harus diperhatikan, karena salah satu syarat dilanjutkannya pilkada adalah ketika masyarakat semuanya lah, tidak hanya itu penyelenggara, tidak hanya peserta, tapi masyarakat secara umum yang mengikuti proses pilkada ini harus benar-benar dalam keadaan sehat. Itu rumusnya, itu kunci utamanya. Ketika itu bisa berjalan, maka proses pilkada baru boleh dilanjutkan. Untuk itu kita semua elemen, terutama bukan hanya penyelenggara tapi masyarakat, harus sama-sama mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ini jelas sekali diatur di dalam, terutama di PKPU yang baru ini ya, Mas Hamami ya. Ada di PKPU 13 ini juga yang kemunculannya sangat mendadak di jelang-jelang pengundian nomor urut. Nah ini juga jadi ini diskusi kita juga harus cepat. Di satu sisi juga Bawaslu sampai hari ini masih proses dalam penyusunan Perbawaslu terkait dengan pengawasan ya. Baik, tadi sudah disampaikan panjang lebar sebenarnya terkait dengan metode-metode kampanye yang dilakukan oleh para peserta. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan, karena ada kegiatan lain yang tadinya di pilkada sebelumnya itu diperbolehkan, seperti tadi disampaikan ada rapat umum itu memang sudah tidak diperbolehkan kalau untuk saat ini. Kemudian lomba-lomba juga tidak diperbolehkan bentuk perlombaan. Donor darah walaupun itu kegiatan sosial juga tidak boleh. Bazar ini yang sangat menjadi titik pengawasan kita juga ya, karena kondisi masyarakat yang hari ini sangat membutuhkan bantuan lah, karena keterbatasan gerakan ketika akan mencari misalnya mencari bekerja dan lain sebagainya. Artinya butuh yang namanya bazar-bazar itu, terutama ibu-ibu. Saya aja nggak dipungkiri ya, Bung ya, saya juga kalau sudah dengar namanya bazar, waduh di mana ini harus kita cari ini. Nah ini juga hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh peserta. Sebenarnya boleh, ini yang kita garis bawahi. Ini sebenarnya boleh, di PKPU 13 juga boleh, tapi harus dilakukan melalui media sosial atau media daring gitu. Jadi boleh, tadi kalau disampaikan Mas Hamami seperti konser misalnya, itu memang boleh, tapi hanya boleh dilakukan proses daring. Kalau candaan teman-teman pengawas di lapangan, sekarang awas ini agak beda lah. Kalau dulu kan kita bisa sambil senang-senang melihat artis dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dijaga gitu. Jadi selain tatap muka, dialog, kemudian pembagian bahan kampanye, pemasangan APK itu saat ini tidak diperbolehkan. Boleh tapi melalui media daring, itu kuncinya. Kemudian terkait dengan bahan kampanye, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa bahan kampanye terbaru yang diperbolehkan, hanya 4 poin, yaitu masker, kemudian penutup muka atau face shield, kemudian sarung tangan. Terakhir adalah cairan antiseptik berbasis alkohol. Nah ini yang harus kita samakan juga persepsinya, karena kadang kita berpikir bahwa sabun itu juga salah satu
untuk membersihkan tangan ketika kita misalnya sedang habis salaman atau memegang apa, kita bisa memakai sabun untuk mencuci tangan. Tapi catatannya ini di PKPU jelas bahwa cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Jadi hanya itu yang diperbolehkan untuk dibagikan. Kemudian terkait dengan pakaian itu kalau menurut penafsiran Bawaslu ini sebenarnya KPU ini yang harus nyampein ini, karena kan KPU yang buat PKPU-nya, iya enggak? Baju itu diperbolehkan, kemudian celana, rok, sarung juga ya, sarung itu masuk dari bagian yang boleh dibagikan. Kemudian juga penutup kepala itu ada jilbab, ada topi, kemudian helm juga boleh itu masuk dalam kriteria penutup kepala. Tapi ada hal yang harus diperhatikan bahwa dari kesemua itu tadi yang boleh, ada batasan nilai, ada nilai maksimal yang harus dipatuhi, maksimal Rp60.000. Lumayan lebih besar sih ini Bung, daripada pilkada kemarin kan hanya 25.000, ini 60.000. Jadi kalau misalnya helmnya lebih dari 60.000 juga nggak boleh. Jadi kan dilihat juga termasuk jilbab dan lain sebagainya. Maksimal 60.000. Nah, terkait dengan kegiatan tatap muka. Nah, ini kegiatan tatap muka di PKPU 13 itu jelas sekali ada kewenangan besar yang diberikan oleh PKPU terhadap pengawas, mulai dari tingkatan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, sampai Panwaslu Kelurahan, yaitu menindaklanjuti secara langsung ketika ada temuan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya peserta pertemuan tatap muka itu kan maksimal 50 orang. Ini 50 orang ini sudah semuanya ya, Bung ya, udah semuanya. Peserta dan panitia yang hadir itu sudah include 50 orang. Karena kalau dibatasi juga cuma peserta bisa jadi nanti 100 orang. Asumsinya bahwa yang 50 orang adalah panitia. Nah, ini kita ini kan 50 orang dan harus dilakukan di ruangan tertutup. Boleh dilakukan di luar ruangan tertutup, misalnya di lapangan, tapi dengan catatan harus menggunakan tenda kemudian ditutuplah membentuk seperti ruangan. Kenapa hal ini diperbolehkan? Karena nggak semua daerah, nggak semua kelurahan. Kalau kita sih mungkin Bandar Lampung agak mudah lah kalau untuk mencari tempat-tempat besar. Tapi kan teman-teman di kabupaten, kota, atau di provinsi lain untuk mencari tempat yang luas seperti itu kan agak sulit. Nah, kita juga nggak mau membatasi proses kampanye yang dilakukan oleh peserta. Artinya boleh di luar tapi ada syarat tetap membentuk seperti ruangan. Gitu. Kemudian terkait dengan kegiatan door to door, memang kalau di ketawa Mas Amam ini, memang kalau di pasal 13 itu tidak ada kegiatan door to door itu Bung. Tapi kita lihat di pasal 4, kembali ke pasal 4 bahwa kegiatan tatap muka itu bisa dilakukan di PKPU 4 ya, bisa dilakukan di luar atau di dalam ruangan, di pasar dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu juga terbantahkan sebagian di pasal 13 karena pembagian kegiatan di luar itu juga kan ada aturan dan lain sebagainya. Jadi semuanya nggak bisa juga kemudian kembali ke pasal 4, kita tetap mengikuti yang terbaru. Tapi balik ke pasal ke PKPU 6, di PKPU 6 tuh di pasal 60 ada terkait pengaturan pembagian bahan kampanye. Nah, jadi kegiatan door to door di sini yang dimaksud adalah pembagian bahan kampanye yang dilakukan oleh peserta itu ke rumah-rumah mungkin atau membagikan di jalan, itu jelas ada di aturan di PKPU 6 pasal 60. Tapi walaupun di situ tidak ada batasan jumlah berapa yang harus hadir, berbeda ketika pertemuan tatap muka dan dialog tadi kan jelas dia 50 orang. Kalau di situ tidak
dibatasi. Hanya ada catatan di poin ke berapa gitu bahwa tidak boleh berkerumun. Jadi ini juga jadi pengawasan kita juga, fokus pengawasan juga di lapangan ketika membagikan itu, apakah masanya berkerumun atau tidak, itu juga jadi kerja-kerja kita di lapangan terkait dengan door to door. Kemudian ini Bung, terkait kebijakan tadi, kewenangan tadi yang diberikan PKPU ke Panwas Kelurahan, bahwa ketika misalnya ditemukan pelanggaran ini terkait COVID tapi ya, berbeda dengan pelanggaran lain terkait dengan COVID, misalnya lebih dari 50 orang, maka pengawas di tingkat kecamatan maupun kelurahan berwenang untuk memberikan peringatan tertulis. Peringatan tertulis saat itu juga. Jadi misalnya ketika dihitung, wah ini lebih dari 50 orang, saat itu juga diberi peringatan tertulis dan dibatasi waktunya 1 jam. Ditunggu sampai 1 jam. Ketika 1 jam itu tidak juga diindahkan, maka pengawas bisa lapor ke KPU kota untuk kemudian ditindaklanjuti nanti di Pokja yang di dalamnya ada kepolisian, ada gugus tugas dan lain sebagainya kalau misalnya itu harus dibubarkan, atau mungkin bisa direkomendasikan ke KPU apakah kampanye yang dilakukan oleh peserta itu bisa dipotong atau ditunda menjadi 3 hari, misalnya tidak boleh lagi melakukan kampanye karena sudah berapa kali dikasih teguran, tapi masih juga 3 hari tidak boleh melakukan kampanye. Jadi itu kewenangan yang luar biasa ya, bahwa itu bisa dibawa. Kalau bahasa kami sih di pengawasan itu Bung, ini surat tilang. Jadi siapapun itu walaupun dia bukan ketua, tapi asal dia sudah melalui pleno, itu sudah bisa mereka tanda tangan dan langsung dieksekusi di tempat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih Bung. Baik, Mbak, tadi tidak boleh lebih dari 60.000 termasuk baju hazmat berarti Mbak ya? Baju hazmat kan mahal tuh ya? Siap. Lebih dari 60.000 kan pasti. Baik, iya. Mbak, mungkin kita pengen penegasan saja dari Bawaslu lagi, bahwa apa nih sanksinya ketika memang pasangan calon itu melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tadi kita dengar bahwa akan ada peringatan tertulis. Kemudian ketika tidak diindahkan bisa jadi dibubarkan, atau tadi ada poin soal pengurangan jatah kampanye. Misalkan dia di kampanye ini yang saya baca juga kampanye terbuka, maka pengurangan jatah kampanye juga di kampanye terbukanya juga. Itu seperti apa Mbak Usni? Silakan Mbak. Ya, itu adalah tindakan yang bisa diambil oleh Bawaslu dengan merekomendasikan ke KPU ya, bahwa ini sudah diberi peringatan, tapi kemudian tidak diindahkan, dibubarkan, masih juga dilakukan. Akhirnya keputusan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dengan memberikan sanksi pemotongan waktu kampanye. Di kampanye yang sama ya, Bung ya. Oke, di kampanye yang sama ya. Oke. Ya, di kampanye berapa hari Mbak pemotongan kampanye? 3 hari Mbak ya? 3 hari. Oke, 3 hari ya. Baik. Nah Mbak, mungkin kita pengen dari Bawaslu-nya sendiri. Seperti apa Mbak kesiapan Bawaslu sendiri? Ini kan nggak mudah juga sebetulnya mengawasi, termasuk tadi yang sudah diungkap tadi oleh Bang Hamami soal door to door misalnya. Ini kan tidak jelas nih berapa jumlah masa maksimalnya dan lain sebagainya. Mungkin kan itu bentuk kampanye penyebaran materi, tetapi kan caranya ada yang on the road, di jalan, ada yang door to door. Seperti apa Mbak? Silakan Mbak. Ya, itu juga menjadi ini juga ya akhirnya membaca PKPU ini ya. Tapi kita kan mengacu di poin itu bahwa tidak boleh berkerumun. Ini yang kita selalu ingatkan kepada panwas kita di jajaran bawah untuk selalu berkoordinasi dengan tim kampanye agar tidak melanggar hal tersebut. Gitu. Oke, baik, itu tadi Tribuners dari KPU sudah, Bawaslu sudah. Nah sekarang kita ke Bang Nurizky sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Nah tadi sudah diungkap oleh Bawaslu, Satgas COVID tergabung juga ya Bang Hamami dan Mbak Usni di pencegahan. Ya di apa namanya? Bukan ini dong. Kalau pidana dia di
di Gakumdu ya. Ini di Gakumdu juga tergabungnya? Beda Mas. Beda Ini ya? Pokja Oke. Pencegahan. Silakan, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bang Kiki. Bang Kiki, sebagai Satgas Pencegahan Covid Kota Bandar Lampung, bagaimana menyikapi Pilkada 2020 di tengah pandemi? Termasuk juga kita pencegahannya, bentuk pencegahannya khusus di masa kampanye ini seperti apa? Silakan Bang Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabipun, Ya pun. saya hormati Yoso, ini senior saya ini Mbak Yusni, Bang Amami. Jadi kalau deket senior ini agak grogi nih. Ngerendah terus. Kalau nggak daring saya mungkin udah bolak-balik aja nih kamar mandi. Terima kasih atas nama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung. Tentunya kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan gugus tugas yang pada saat ini selain pada kegiatan yang memang sudah kita laksanakan dari bulan Maret, juga melaksanakan kegiatan terkait dengan pengawasan pelaksanaan pilkada di Kota Bandar Lampung. Untuk slide sudah ada ya? Belum ya? Slide-nya? Oke, sebentar Bang. Ya, silakan Bang. Nah, ini beberapa hal yang telah kita laksanakan di Kota Bandar Lampung terkait dengan pelaksanaan tugas. Kita sudah mengeluarkan ada 3 SK Wali Kota. SK pertama, SK pembentukan gugus tugas pertanggal 14 Maret, itu kita sudah mulai action atas perintah langsung Pak Wali selaku Ketua Gugus Tugas, di mana wakil ketua satunya juga ada Pak Dandim, dan wakil keduanya juga ada Pak Kapolres, di dalamnya juga ada lingkup seluruh Forkopimda, ada Pak Kajari juga. Itu kita sudah melaksanakan kegiatan dari bulan Maret. Jadi sejak awal pandemi, bagaimana Bapak Presiden arahannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Kita sudah mengeluarkan 3 surat SK Wali Kota, ada 11 surat edaran, kemudian ada 3 SPT Wali Kota, kemudian 2 surat pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat, serta ada surat vertikal juga. Jadi waktu itu di awal-awal pandemi sekitar bulan April Mei atau Mei Juni itu ada permintaan dari saudara-saudara kita yang UMKM terkait dengan kredit mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi Pak Wali waktu itu langsung mengirimkan surat ke OJK untuk memohon keringanan terkait dengan itu. Itu ada surat-suratnya. Kemudian berikutnya kita juga telah melaksanakan kegiatan pengamanan dari bulan Maret yang lalu, yaitu melakukan penjagaan di 10 pasar tradisional dan 14 pasar modern. Itu kalau mungkin Bang Amami, Mbak Yusni, atau mungkin Bang Yos sendiri masuk ke beberapa pasar modern, di depan kena tembak dulu, katanya, pakai termogan. Nah, itu salah satu upaya yang kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh pengusaha, khususnya pasar modern, untuk juga menjaga di titik-titik pintu masuk dan pintu keluar yang ada, tidak lain adalah untuk menjaga dan menghindari penyebaran COVID-19. Kita sudah melakukan pengawasan ini, kemarin kita juga melaksanakan penyekatan di 6 titik, dan karena sudah dibuka PSBB di Jakarta dan lainnya, kemudian kita tarik semua anggota ke wilayah dalam. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang lain juga. Patroli masih tetap berjalan sampai dengan sekarang. Mungkin kalau Bang Amami, Mbak Yusni, ataupun Bang Yos pulang lihat orang kena push up atau lari-lari atau suruh main tembak-tembakan atau suruh sanksi sosial Bang ya, atau lain-lain, itu salah satu bentuk tindakan bagi para pelanggar protokol kesehatan yang ada. Jadi harapan kami tentunya dari Satgas ini atau dari gugus tugas ini tidak lain bahwa pandemi ini harus bisa dikurangi atau dicegah dengan cara bergotong royong bersama-sama. Tidak hanya sekedar dari Satgas saja yang mungkin berkeliling setiap hari. Jadi Satgas ini yang setiap hari berkeliling itu ada 10 tim, di mana setiap timnya terdiri dari 16 orang dan dari beberapa kesatuan, yaitu dari TNI Angkatan Darat, khususnya dari Kodim itu ada 3 orang, kemudian dari TNI
Angkatan Laut Marinir juga ada 3 orang, kemudian dari personil Polresta juga ada 3 orang, personil Dinas Perhubungan ada 2 orang, personil Pol PP ada 4 orang, dan personil dari POM Angkatan Darat juga ikut bergabung sebanyak 1 orang. Jadi setiap hari 6 tim melaksanakan kegiatan dari pukul 7.30 sampai pukul 16.00, dilanjutkan 4 tim malam dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00. Jadi setiap hari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari angkatan ini, dari tim Satgas melaksanakan kegiatan pencegahan protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sidak masker. Jadi kita berharap dengan sangat bagi warga masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, patuhilah protokol kesehatan karena ini untuk keselamatan kita semua. Kami mengingatkan jaga diri, kemudian jaga keluarga, dan tentunya jaga lingkungan. Kalau sudah bisa menjaga dirinya sendiri, insya Allah keluarganya juga bisa ikut terjaga. Amin. Kalau keluarga juga terjaga, insya Allah lingkungan juga terjaga. Tapi kalau lingkungan juga sudah terjaga, alhamdulillah mungkin semuanya juga bisa terjaga. Nah, dalam kondisi COVID-19 di era pilkada ini, tadi Mbak Yusni sudah menyampaikan bahwa Bawaslu juga sudah membentuk Pokja penanganan COVID-19 ya, Mbak Yusni ya, Pokja besok rapatnya nih. Pencegahan COVID. Pencegahan COVID-19. Ya. Khususnya Kota Bandar Lampung, besok kita rapat lagi jam 12. Memang Pak Wali juga sudah mengeluarkan, kalau kemarin ada Perwali 18 ya. Tahun 2020, kemudian diperbarui lagi menjadi Perwali nomor 25 tahun 2020. Mohon izin ini belum masuk di dalam slide, ini sedang kita perbaiki. Tadi sudah disampaikan sama Bang Amami terkait dengan jumlah dialog ya, atau jumlah yang tertutup tadi sebanyak 50, maka Perwali juga sudah sebanyak 50 orang. Jadi di Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan pada saat pilkada, khususnya di pasal 8 sudah disebutkan ayat 1 bahwa pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dengan ketentuan sebagai berikut. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau taruh atau tenda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, kegiatan kampanye dalam Perwali disebutkan maksimal 3 kali pada setiap kelurahan. Jangka waktu pelaksanaan kampanye itu 30 menit. Dalam artian 30 menit itu 15 menit awal acara, 30 menit penyampaian, dan 15 menit selesai acara atau penutupan. Jadi lebih kurang 1 jam. Mungkin ada yang di situ disebutkan ada 3 jam atau berapa jam. Dan di Perwali juga membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang. Artinya paling banyak 50 orang. Jadi kalau cuma 1 orang boleh ya Pak Mami ya. Kan paling banyak 50. Jadi kalau sendiri ya nggak apa-apa, kalau sendiri ngobrol. Kampanye sendiri ngapain juga Bang Gigi. Ya. Kemudian pengaturan ruangan dan tempat duduk juga harus menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dan tidak diperkenankan dalam Perwali untuk kegiatan tatap muka dari rumah ke rumah atau door to door. Itu nanti bisa bahasan dalam Pokja. Nah, jadi ada beberapa hal terkait yang sudah disanakan. Karena apa? Karena mungkin kita sama-sama saling menyadari. Nah, ini ada maklumat Kapolri juga sudah menyebutkan bahwa pilkada merupakan pelaksanaan di pasal 2 disebutkan dalam maklumat Kapolri menyatakan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19. Di pasal 3-nya, di huruf ketiga, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin kita bisa sama-sama saling memahami atau paling tidak menyadari bahwa pelaksanaan pilkada
khususnya pilkada di masa pandemi COVID-19 ini adalah karena protokol kesehatan. Kenapa? Karena keluarnya Perpu 2 tahun 2020, perubahan Perpu 15 ya kalau nggak salah ya, 2020 Perpu 2015, kemudian dirubah ke Perpu 2 nomor 2020 tidak lain adalah untuk menjaga yang namanya protokol kesehatan. Berikutnya juga PKPU yang tadinya PKPU 4, PKPU 6, kemudian sekarang menjadi PKPU 10, ada PKPU 11 dan ada PKPU 13, tidak lain di dalamnya adalah penerapan protokol kesehatan. Mungkin begitu juga dengan Perka Bawaslu, itu juga karena apa? Karena adanya protokol kesehatan. Jadi sekali lagi kita sama-sama saling menghargai, memahami kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung, apapun bentuknya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena kondisi yang ada saat ini, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung, itu terus meningkat. Mungkin ada slide berikutnya bisa dilihat. Terus kondisi terkini, tabel COVID-19 Kota Bandar Lampung. Per tanggal 4 Oktober kemarin bisa dilihat di situ bahwa Kota Bandar Lampung saat ini yang terkonfirmasi positif jumlah 349 orang. Yang terdiri dari 19 orang masih dirawat, 262 orang alhamdulillah sudah sembuh atau selesai isolasi. Kemudian 48 isolasi mandiri atau isoman. Tidak ada yang dirawat di rumah sakit, dan yang wafat sudah 20. Artinya apa? Pandemi ini nyata, pandemi ini ada, dan kita sama-sama wajib untuk mencegah adanya pandemi ini. Yang kemarin juga beberapa kali saya acara di KPU sudah menyampaikan, termasuk juga Pak Presiden juga menyampaikan, ada 3 klaster yang berbahaya pada saat ini. Yang pertama adalah klaster keluarga, dan itu sudah terjadi ketika seorang suami terkena COVID, terkonfirmasi, maka rata-rata tracking yang ada adalah tracking keluarga, mulai dari istrinya, mulai dari anak-anaknya, bahkan mungkin kalau dia punya supir juga supirnya, kalau dia punya ART mungkin dia kena ART-nya. Kemudian yang kedua ada yang namanya klaster kantor. Klaster kantor juga sudah terjadi saat ini. Di Kota Bandar Lampung ada kemarin di Dinas Perhubungan dan di Dinas Koperasi juga ada, dan itu memang sudah terjadi. Maka yang ketiga yang kita waspadai dengan sangat yaitu klaster pilkada. Maka dengan semangat pencegahan COVID, semangat protokol kesehatan, kita berharap bahwa dengan adanya pilkada ini tidak menambah menjadi klaster pilkada. Kami juga berharap dan yakin kepada penyelenggara tentunya dari pihak KPU, pihak Bawaslu begitu bersemangat melaksanakan pilkada, jangan lupa dengan protokol kesehatannya karena kesehatan itu milik kita bersama. Jadi sama-sama kita jaga protokol kesehatan, mari kita tegakkan protokol kesehatan. Pada prinsipnya penyelenggara saja sudah melaksanakan protokol kesehatan, ditekankan protokol kesehatan bagi seluruh komisioner KPU, komisioner Bawaslu, kemudian PPK, PPS, termasuk pengawas di lapangan, wajib melaksanakan rapid. Ketika melaksanakan di lapangan nanti wajib menggunakan protokol kesehatan. Mungkin mereka pakai face shield, pakai masker dan lain-lain. Nah, kita berharap juga kepada calon-calon pemimpin kita, calon wali kota dan calon wakil wali kota juga harus bisa lebih menegakkan protokol kesehatan dan bisa menunjukkan paling tidak bagaimana mereka berjuang juga untuk menegakkan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya penyebaran COVID-19 dalam masa kampanye yang dilaksanakan oleh para calon-calon pemimpin Kota Bandar Lampung. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kiki mungkin kita langsung tektokan sedikit. Bang, Satgas COVID itu apakah memang menurunkan tim khusus atau seperti apa di Pokja ini, Bang? Ada berapa tim? Silakan, Bang.
Terima kasih. Kalau untuk kegiatan kita dalam pelaksanaan pilkada ini tetap melaksanakan tim yang seperti biasa, artinya 10 tim ini tetap berjalan seperti biasa. Karena kita juga punya tim satgas atau tim gugus juga, tim gugus kecamatan dan tim gugus kelurahan, itu yang nanti juga ikut bekerja sama dengan para PPK dan PPL ya namanya. Oke, ya PPL. Ya, yang ada di lapangan untuk dalam rangka mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kampanye pilkada calon wali kota dan wakil wali kota. Artinya setiap ada jatah kampanye di situ pasti akan ada satu minimal, misalnya anggota satgas, Bang ya? Iya. Oke. Ini Satpol PP kan, Bang? Kalau anggota satgas ini keseluruhan. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi, jadi di dalamnya kan ada unsur dari pemerintah Kota Bandar Lampung, ada Polri, Dinas Perhubungan, kemudian ada dari TNI, kemudian dari Polresta, ada Pom-Adi, kemudian ada dari Marinir. Iya, oke. Kalau dia bicaranya satgas, artinya keseluruhan. Ya. Kalau bicara satgas atau gugus tugas, kita semua seluruh personil lengkap di situ. Oke, baik. Terima kasih Bang Kiki. Nah, ini menarik, Bang Hamami. Ya, suaranya mute ini kayaknya, Bang. Siap. Oke, Bang Hamami. Ya. Ada perwali tadi. Bang Kiki sudah memaparkan perwali dan itu mengatur khusus soal kampanye. Bagaimana hubungannya dengan PKPU? Ini sesuatu yang boleh dilaksanakan atau tidak perwali ini? Silakan Bang. Tadi begini, kan ada Bang Kiki tadi bilang bahwa kampanye door to door itu kan salah satu bentuk tatap muka dan sementara di PKPU ada. Begini, artinya kita sepakati dulu pilkada di 270 khususnya di Kota Bandar Lampung ini kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik itu penyelenggara, peserta atau semua stakeholder yang terlibat. Baik itu teman-teman media, intinya TNI, Polri, semua terlibat di pilkada seperti ini. Nah, tujuan saya lihat tujuan perwali tersebut baik, tapi kalau kami sih berpatokan kalau KPU Kota dalam hal ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan PKPU yang mengatur itu batasan-batasan yang yang bisa kami lakukan. Artinya ada mengatur misalnya 50 orang, terus ada pertemuan itu berjarak, lalu minimal pakai masker dan sebagainya. Hanya itu. Oke. Kita ke Mbak Yusni. Mbak Yusni, gimana nih Mbak? Tadi Bang Kiki bilang di perwali itu tidak boleh ada pertemuan tatap muka yang dimaksud dengan door to door tadi, Mbak. Seperti apa Mbak Yusni? Ya, pada intinya sama seperti yang disampaikan oleh KPU, Bung. Jadi Bawaslu ya saat ini berpatokan pada aturan pilkada. Dalam hal ini ada undang-undang, ada PKPU, kemudian ada Perbawaslu. Terkait dengan hal lain, perwali itu kita sama-sama tahu bahwa tujuannya ada baik. Makanya kan di situ juga nanti ada Pokja yang sudah kita bentuk. Mungkin ada hal-hal nanti yang bisa didiskusikan lah di situ, tapi pada intinya bahwa segala proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengikuti aturan di pilkada, yaitu PKPU. Mbak Yusni, ketika ada laporan maka akan dibahas dulu di Pokja, baru keluar peringatan tertulis atau seperti apa Mbak? Kalau tadi kan Mbak bilang pengawasan di lapangan ketika ditemukan lebih dari 50 maka ada peringatan tertulis. Nah itu apakah melalui di Pokja dulu atau sudah langsung wewenang Bawaslu? Silakan Mbak. Kalau terkait dengan peringatan tertulis yang pelanggaran protokol kesehatan itu langsung aja Bung, kita di tingkatan Bawaslu. Pengawas ketika melihat misalnya pada saat proses kampanye itu sudah ada pelanggaran, maka kewenangan dari pengawas siapapun itu yang hadir ya, mau dia pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, boleh memberikan
peringatan tertulis. Nah, nanti ditunggu waktunya setelah dia 1 jam ternyata tidak diindahkan, baru kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu Kota. Nanti Bawaslu Kota yang akan koordinasi dengan Pokja, dengan tim Pokja. Nah, kalau misalnya memang harus dibubarkan, artinya kan butuh kerjasama di tim Pokja. Mungkin yang polisi bisa memerintahkan jajarannya di bawah, kemudian yang TNI juga demikian gitu kan, bahwa ini harus dibubarkan. Karena kan proses pembubaran itu walaupun di PKPU itu jelas bahwa yang bisa melakukan adalah Bawaslu, tetapi juga kita tidak bisa mengindahkan per Bawaslu. Di per Bawaslu bahwa proses pembubaran itu tetap harus berkoordinasi dengan pihak polisian yang dalam hal ini mereka ada di Pokja. Oke. Mbak Yusni, ini kita bayangkan saja nih Mbak, kalau menurut Mbak Yusni sebagai pengawas, kampanye yang seperti apa sih yang melanggar protokol kesehatan kemudian itu layak dibubarkan? Kira-kira gambarannya seperti apa nih Mbak? Silakan Mbak. Yang kampanye yang pasti sudah jelas tadi disampaikan bahwa jumlah pertemuan tatap muka dan dialog itu kan 50 orang. Kemudian juga ada jarak. Jadi kita bukan hanya patokan 50 walaupun misalnya jumlahnya 50 tapi ternyata dalam ruangan yang sempit dan jaraknya juga tidak dibatasi, itu juga menjadi salah satu pelanggaran gitu. Terus kemudian juga yang harus diperhatikan bahwa ada syarat masker yang harus dipakai dan kemudian peserta juga harus menyiapkan tempat untuk cuci tangan dengan air yang mengalir ya Mas ya, bukan ember. Rame-rame ngobok di situ cuci tangan itu kan malah justru berbahaya. Itu makan pecel lele itu Mbak. Air mengalir yang disiapkan. Jadi itu yang hal-hal yang jadi jaringannya. Bang Kiki, Bang, ini kampanye sudah berapa hari Bang ya? 4 hari Bang ya mungkin ya? Oh lebih dong ya? Iya lebih. Lebih ya? Bang Kiki, catatan Satgas Covid, apakah sudah ada yang jadi pasien positif gara-gara kampanye Bang? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih. Alhamdulillah Bang ya? Jangan sampai maksudnya. Jangan sampai, Nah tadi Bawaslu sudah membayangkan kira-kira. Kalau dari Satgas sendiri seperti apa Bang? Bila mana kampanye yang seperti apa itu yang layak dibubarkan ketika dia melanggar protokol kesehatan? Jadi tentunya kita juga berpatokan juga dengan Perka Bawaslu juga dengan PKPU. Tetapi yang kita lihat tentunya jangan salah menafsirkan bahwa keterlibatan dari Satgas Covid, keterlibatan dari gugus tugas Covid ini hanya dalam rangka pemantauan protokol kesehatan. Jadi kita tidak masuk ke ranahnya Bawaslu, tidak juga masuk ke ranahnya KPU. Hanya saja karena pada saat ini kondisinya adalah pandemi, maka ya yang kita gerakkan sekarang ini adalah protokol kesehatannya. Misalnya dalam satu tempat tadi sudah disampaikan ada jumlahnya 50 orang. Tetapi ternyata tempat tersebut itu sebenarnya sudah tidak pas untuk 50 orang, apalagi kan 1 meter atau 1,5 meter posisinya. Lanjut tim akan melaksanakan kajian di lapangan, evaluasi di lapangan. Maaf Pak, ini terlalu sumpek, terlalu penuh, mohon untuk dikurangi. 1 kali, kita masih tunggu di sana. 2 kali kita sampaikan, mohon izin Pak, bagaimana dengan ini, apa bisa dikurangi lagi atau mungkin diperjarak lagi. Yang ketiga kali berikutnya atas dasar mungkin hasil nanti dari Pokja seperti apa, kita juga berkoordinasi sama pihak Bawaslu dalam hal ini siapa yang bertugas, kelurahan kah, kecamatan kah, atau kota, bahwa yang bersangkutan kita rekomendasikan bahwa dia tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh misalnya yang datang 50 orang, yang 30 nggak pakai masker. Kalau itu kayaknya ada kemungkinan dibubarin kalau kayak begitu ceritanya. Apalagi yang datang tidak menggunakan masker. Padahal memang itu sudah jadi keputusan. Tetapi bentuknya itu tetap kami dalam hal ini Satgas, baik itu di kota, di kecamatan dan di kelurahan tetap harus berkoordinasi dengan pihak Bawaslu dan tentunya dengan KPU. Apa yang terjadi? Kalaupun ada keputusan pembubaran, maka itu keputusan bulat dari Pokja gitu Bang ya? Dan ini terkait dengan pilkadanya ya, di luar kegiatan lain. Tentu Bang.
itu boleh langsung kami bubarin Ya, kalau misalnya ya, dia di tidak luar berizin. kampanye. Keramaian. Nah, contoh misalnya kita lagi daring begini, ternyata di belakang Bang Yos itu ada 100 orang kumpul di belakang. Jadi dengan sangat Oke, hormat oke. maksudnya. Ya, Kalau oke. kaitan dengan masalah tadi yang saya sampaikan bahwa Satgas gugus tugas yang bertugas melaksanakan protokol kesehatan dalam hal pilkada ini hanya bertindak untuk menegakkan protokol kesehatan ke semuanya. Oke. Tidak melihat siapa calonnya, semuanya ya kita babat kalau memang dia nggak sesuai dengan protokol kesehatan, tapi koordinasi dengan KPU dan Bawaslu tentunya. Oke. Bang Hamami, ada perwali nih Bang Hamami, apa sudah koordinasi dengan KPU Bang, Satgas Covid atau Pemkot ini Bang? Silakan Bang Hamami, soal perwali tadi. Lagi-lagi soal perwali ya mungkin sudah koordinasi lah, tapi memang kita istilahnya ya mendukung peran-peran Satgas Covid, tetapi lagi-lagi memang kalau KPU berdasarkan sebuah regulasi, sebuah regulasi tersebut, jadi kami berpatokan dengan regulasi. Mengenai perwali Satgas Covid dan sebagainya, mungkin nanti kalau mau membubarkan atau menganggap itu protokol kesehatan tidak bisa terpenuhi, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman Bawaslu. Pada prinsipnya, intinya kami selaku KPU ini menjalankan sebuah regulasi yang tidak diatur di PKPU, artinya itu nanti Bawaslu lah yang menafsirkan barang itu. Jadi intinya KPU dalam hal ini semangatnya menjalankan sebuah regulasi, baik itu undang-undang ataupun PKPU. Di luar dari situ, ya monggo lah nanti teman Bawaslu lah. Bahaya kalau ada Pak Rizky ini, selip gitu. Bang Hamami atau Mbak Yusni, biasanya kan ada deklarasi fakta integritas, anti politik uang dan lain sebagainya. Soal COVID sudah ada tersendiri kesepakatan bersama Bang atau Mbak Yusni? Dengan para calon ya? Kalau dengan bakal calon kita belum, Bung, tapi kalau kemarin kita dengan masyarakat umum, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan lain-lain baru kemarin kita adakan. Tapi kalau dengan calon belum. Iya. Akan ada agenda itu Mbak, soal COVID Mbak? Salah satu agenda Pokja itu. Ya. Baik, kita sudah 1 jam lebih, 1 jam setengah malah berbincang tentang bagaimana mencegah agar pilkada tidak menjadi klaster baru COVID-19. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, closing statement dari masing-masing narasumber, kira-kira pesan-pesannya apa kepada masyarakat, kepada pasangan calon dan timnya, kemudian kepada penyelenggara sendiri. Mungkin dimulai dari Bang Hamami. Silakan Bang Hamami. Baik, closing statement saya seperti ini. Teman-teman, baik itu ke depan kita KPU Kota Bandar Lampung, kita baik media ataupun penyelenggara atau semua yang terlibat, kita sukseskan Pilkada Kota Bandar Lampung 9 Desember tahun 2020. Itu pertama. Kedua, selain kita mensukseskan pilkada tersebut, kita juga harus menerapkan lagi-lagi protokol kesehatan. Jadi keselamatan semua pihak, baik penyelenggara atau semua yang terlibat, itu yang diutamakan. Pilkada sukses, kesehatan warga Kota Bandar Lampung tidak menjadi sebuah pandemi ataupun klaster khusus di pilkada. Artinya di 9 Desember tersebut, mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, oke, terima kasih Bang Hamami. Lanjut Mbak Usni. Silakan Mbak Usni. Bung, terkait dengan tugas pengawasan, bahwa ini bukan mutlak tugas Bawaslu, tapi ini adalah tugas seluruh masyarakat, bahwa ini tanggung jawab kita bersama mensukseskan Pilkada 2020, khususnya pemilihan wali kota di Kota Bandar Lampung. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari sama-sama kita awasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, baik itu pelanggaran dalam hal aturan melakukan kegiatan ataupun pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan. Sehingga pilkada yang kita harapkan bukan hanya pilkada yang jujur dan adil, tapi juga pilkada yang sehat dapat terbentuk di Kota Bandar Lampung. Itu aja, Bung.
Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Mbak Yusni. Bang Kiki, himbauannya Bang untuk masyarakat Bandar Lampung yang akan mengikuti atau menjadi peserta kampanye, kemudian kepada pasangan calon dan timnya juga. Silakan Bang Kiki. Terima kasih. Ya. Closing statement-nya yang pasti, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan pilkada wali kota dan calon wali kota Bandar Lampung dalam memimpin. Gunakanlah protokol kesehatan dimanapun tempat kita berada. Kita sudah melaksanakan, sudah sehari-harinya memulai adaptasi kebiasaan baru. Ya. Jadi kita bisa menjaga diri tadi saya bilang, kemudian menjaga keluarga dan menjaga lingkungan. Kami berharap kepada para pemimpin Kota Bandar Lampung nantinya, tunjukkan bahwa kalian bisa menegakkan protokol kesehatan dan bisa menjaga ranahnya pilkada ini menjadi jujur, adil, dan tentunya sehat. Tadi sudah dibilang Mbak Yusni, sehat dalam artian sehat keseluruhan, artinya pilkada berjalan dengan baik, pilkada berjalan dengan lancar, dan juga pilkada tidak menimbulkan adanya penyebaran COVID-19. Baik. Mungkin ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kiki. Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga Tribuners tadi memahami seperti apa aturan di kampanye, khususnya terkait dengan protokol kesehatan. Terima kasih kita ucapkan kepada para narasumber. Bang Hamami, terima kasih. Mbak Yusni, terima kasih. Bang Kiki juga terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Semoga Tribuners semua ketika ingin mengikuti kampanye selalu menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Kita tidak mau pilkada menjadi klaster baru tadi. Kita sudah ada klaster keluarga, klaster perkantoran, dan jangan sampai terjadi klaster pilkada. Kita undur diri, Tribuners. Tetap ingat pesan Ibu, wajib memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga jaga jarak dan hindari kerumunan. Saya Yoso Mulyawan pamit undur diri, kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.